Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Moktaviani dengan NIM 2017-210-479. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan literasi keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Setiap keluarga dan juga individu harus mampu dan mahir dalam menangani keuangannya, terutama untuk mengupayakan agar pengeluaran yang dilakukan tidak lebih besar daripada pendapatan yang mereka terima setiap bulannya. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan. Tanpa adanya perencanaan, maka tujuan akan sulit untuk dicapai. Begitu pula dengan perencanaan keluarga yang dapat memudahkan kita dalam mencapai tujuan keuangan. Misalnya mengalokasikan penghasilan yang kita dapat untuk kebutuhan belanja, membayar tagihan, investasi, dan simpanan, yaitu mengatur cash flow keuangan keluarga menjadi lebih baik dan teratur. Kemudian, banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku perencanaan keuangan keluarga. Salah satunya yaitu faktor demografi, di mana terdapat perbedaan persepsi maupun perilaku terkait dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, serta tingkat pendidikan dari masing-masing individu. Menurut Menkeu 2012, pendapatan adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan. Dalam penelitiannya, Rahma Masdar dan Zaiful 2011 menyebutkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap perencanaan keuangan keluarga, sehingga keluarga dengan tingkat pendapatan rendah lebih memprioritaskan pada belanja kebutuhan pokok dan masih belum memiliki perencanaan terkait dengan kesejahteraan dalam jangka panjang. Selain pendapatan, pendidikan juga memiliki peran penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Salah satu hal yang jelas terlihat adalah kurangnya pendidikan tentang keuangan pribadi di jenjang pendidikan formal. Pendidikan tentang keuangan hanya berhenti di tingkat dasar, yaitu dengan anjuran untuk menabung, tetapi tidak dilanjutkan dengan keahlian lain yang akan menunjang keputusan seseorang dalam mengelola dan merencanakan keuangan mereka. Masalah-masalah keuangan yang terjadi pada masyarakat tidak hanya disebabkan oleh tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan saja, tetapi juga diakibatkan oleh kesalahan dari individu dalam mengalokasikan dan memanage keuangan mereka. Untuk bisa mengalokasikan pendapatan dengan tepat dan baik, maka penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan keuangan. Menurut penelitian Lusardi dan Michelle tahun 2011, menemukan bahwa tingkat literasi keuangan dari kaum muda, wanita, dan masyarakat kurang berpendidikan di Amerika Serikat sangat rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa hanya mereka dengan literasi keuangan tinggi yang memiliki perencanaan keuangan baik, terutama dalam mempersiapkan masa pensiunnya. Landasan teori. Yang pertama, perencanaan keuangan keluarga. Perencanaan keuangan keluarga berarti melakukan proses perencanaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga atau pribadi secara menyeluruh, seperti apakah seorang pengelola keuangan keluarga sudah menyediakan dana tertentu atau sudah memberikan proporsi tertentu untuk kegiatan investasi seperti rekreasi, kesehatan, pendidikan, dan hari tua di setiap bulannya. Selanjutnya yaitu tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan menurut Siti Rahma pada tahun 2014 adalah suatu hasil yang diterima oleh seseorang dari kegiatan usahanya, baik berupa uang atau hasil material lainnya yang diukur dengan uang dan diterima dalam waktu tertentu. Inta Alice Muskananvola pada tahun 2013 mengatakan, pendapatan rumah tangga dalam bentuk upah, gaji, bunga, sewa, dan laba. Total pendapatan rumah tangga per bulan sama dengan pendapatan suami per bulan ditambah pendapatan istri per bulan. Dan menurut buku yang diterbitkan oleh OJK dengan judul buku Seri Literasi Keuangan Indonesia, Perencanaan Keuangan Ibu Rumah Tangga tahun 2013, penghasilan seseorang atau sebuah keluarga dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu yang pertama, gaji yang diterima dari pekerjaan formal, dua, keuntungan yang didapat dari hasil usaha, kemudian yaitu ada tingkat pendidikan. Rahma Masdar dan Zaiful pada tahun 2011 menjelaskan bahwa
Salah satu alasan kenapa banyak masyarakat tidak melakukan perencanaan keuangan pribadi adalah karena kurangnya pendidikan tentang keuangan pribadi di jenjang pendidikan formal yang didapatkan oleh masyarakat. Pendidikan tentang keuangan hanya berhenti di tingkat dasar, yaitu dengan anjuran untuk menabung, tetapi tidak dilanjutkan dengan keahlian-ahlian lain yang akan menunjang keputusan seseorang dalam keuangan. Selanjutnya yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan dimensi integral dalam literasi keuangan. Namun, dalam literasi keuangan masih memiliki aplikasi tambahan berupa kemampuan dan kepercayaan diri dalam menggunakan pengetahuan keuangan untuk menggunakan keputusan keuangan. Menurut Nababan pada tahun 2013, individu membutuhkan pengetahuan keuangan dasar secara efektif demi kesejahteraan hidupnya. Rangka pemikiran. Hipotesis pertama yaitu tingkat pendapatan berpengaruh terhadap perencanaan keuangan keluarga, berpengaruh positif. Nah, di sini menurut Inta Alice Muskananvola, beliau menyimpulkan bahwa pendapatan rumah tangga dapat mempengaruhi proporsi tabungan rumah tangga yang termasuk dalam aspek perencanaan keuangan keluarga. Nah, dalam penelitian Mazzan dan Tabiani pada tahun 2013 juga menemukan bahwa faktor demografi yang memiliki hubungan dengan perilaku keuangan ada 3 faktor, yaitu jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan. Nah, kemudian untuk hipotesis yang kedua yaitu mengenai tingkat pendidikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Hipotesis yang kedua ini mengatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan keluarga. Hasil penelitian Perminas Pangeran pada tahun 2012 mengatakan bahwa modal manusia seperti pendidikan berperan sebagai faktor penting dalam mempengaruhi sikap keuangan pada aspek perencanaan investasi. Menurut Lai dan Tan pada tahun 2009 bahwa situasi kehidupan seperti tingkat pendapatan, usia, gender, pendidikan akan mempengaruhi perencanaan keuangan pribadi atau keluarga. Maka bisa disimpulkan bahwa tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka perencanaan keuangan keluarganya akan semakin baik. Kemudian hipotesis yang terakhir yaitu mengenai literasi keuangan. Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan keluarga. Menurut Inta Alice Muskananvola pada tahun 2013 mengatakan bahwa pemahaman perencanaan keuangan merupakan hal yang mempengaruhi proporsi tabungan rumah tangga. Pada penelitian tersebut, pemahaman perencanaan keluarga merupakan dasar-dasar dari aspek pengetahuan keluarga. Jadi semakin tinggi literasi keuangan dari seorang individu, maka perencanaan keuangan keluarganya juga akan semakin baik. Selanjutnya yaitu mengenai rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif karena penelitian ini menjelaskan hubungan antar variabel yaitu literasi keuangan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Ditinjau dari metode pengambilan sampel, maka metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode sampel non-probabilitas karena sampel yang dipilih peneliti akan disesuaikan berdasarkan pada beberapa kriteria. Selanjutnya, jika ditinjau dari dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional karena mengambil data dari suatu periode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei study di mana data yang digunakan merupakan data primer. Data tersebut diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada para responden yang berisikan pertanyaan dan pernyataan yang kemudian akan diisi oleh responden. Kemudian, definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan keluarga. Perencanaan keuangan keluarga adalah sebuah proses bagaimana seseorang merencanakan dan mengelola keuangannya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam keluarga. Indikator variabel perencanaan keuangan meliputi yang pertama yaitu perencanaan manajemen risiko, yang kedua perencanaan asuransi, yang ketiga perencanaan investasi, yang keempat perencanaan pajak, yang kelima perencanaan hari tua, dan yang keenam perencanaan distribusi kekayaan. Pengukuran variabel perencanaan keuangan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan pengukuran skor 1-5, yaitu
Yang pertama, yang ke-1 tidak pernah, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga sering, yang keempat sangat sering, dan yang kelima selalu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan merupakan total penerimaan seseorang atau keluarga berupa uang. Pengukuran variabel ini menggunakan skala ordinal dengan memberikan pilihan tingkat pendapatan per bulan antara lain yang pertama kurang dari 4 juta, yang kedua 4 juta sampai dengan 6.999, kemudian yang ketiga 7 juta sampai 9.999.999, dan yang keempat 10 juta sampai 12.999.999. Kemudian yang kelima yaitu lebih besar daripada 13 juta. Kemudian selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pada penelitian ini merupakan pendidikan terakhir dari responden. Pada variabel tingkat pendidikan, cara pengukurannya yaitu dengan menggunakan skala ordinal dengan memberikan pilihan tingkat pendidikan yaitu yang pertama SD, kemudian ada SMP, SMU, diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Kemudian yang terakhir yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan adalah bagaimana individu dalam keluarga mampu mengelola keuangannya dengan baik, disertai dengan sebuah pengetahuan tentang keuangan yang dimiliki. Indikator literasi keuangan meliputi yang pertama yaitu inflasi, yang kedua tabungan dan pinjaman, yang ketiga asuransi, yang keempat investasi, yang kelima diversifikasi risiko. Pengukuran variabel literasi keuangan dapat diukur dengan menggunakan skala rasio. Baik, selanjutnya itu populasi, sampel, dan teknik. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh keluarga yang bertempat tinggal di Kota Tuban. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling karena bertujuan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel yaitu responden adalah pengelola keuangan dalam keluarga yang berdomisili di Kota Tuban. Kemudian pendapatan yang dimiliki keluarga adalah lebih besar sama dengan 4 juta. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menguji penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dari pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang telah dijawab oleh responden, sehingga dihitung dahulu nilai rata-rata atau min setiap indikator. Tahap selanjutnya yaitu memaknai nilai dari setiap indikator. Kemudian yaitu analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda atau multiple linear regression analysis atau MRA. MRA adalah alat multivariat yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.